Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaga, Bab 4097-4099. Dev tersenyum canggung setelah mendengar ini. Sebagai leluhur dari Sekte Liang Yi, seharusnya mudah untuk merekomendasikan seseorang untuk menjadi pemimpin sekte tersebut, tetapi dia tetap mengganggu secara membabi buta. Setelah mengobrol lama dengan Jupiter, Dev mulai semakin mengagumi kakak senior ini. Seseorang yang perwujudan dari tikus kecil sebenarnya tahu banyak, dan bahkan beberapa kebenaran paling sederhana pun dapat diungkapkan dengan jelas dan logis. Sama sekali tidak terlihat seperti tikus. Lebih seperti seorang guru yang telah mencapai pencerahan dan menjadi abadi. Setelah mengobrol, Jupiter pergi, dan Raja Iblis Awan Merah berkata, untuk bisa mengajari seekor tikus kecil ke keadaan seperti itu, tampaknya dia layak disebut master, benar-benar berbakat. Aku yakin orang ini memiliki hubungan dengan alam surga. Entah gurunya berasal dari alam surga, atau dia datang dari alam surga dan terjebak di dunia surga dan manusia. Dengan budidaya dan pengetahuan orang-orang di dunia surga dan manusia, mustahil untuk memahami hal ini, dan tidak mungkin ranah ideologis mereka mencapai tingkat ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Iblis Awan Merah, Dev menjadi sangat tertarik pada leluhur pola ilahi. Sayangnya, dia tidak memiliki banyak kontak dengan leluhur pola ilahi. Kakak senior Bai inilah yang selalu berhubungan dengannya. Dan sekarang Sekte Liang Yi memiliki benda-benda dari alam surgawi seperti batu giok darah, dan itu adalah bukti lebih lanjut bahwa leluhur pola ilahi adalah seseorang yang berasal dari alam surgawi. Dev tidak banyak istirahat dan terus mengukir pola ilahi. Hanya setelah dia benar-benar mempelajari pola ilahi dan memadatkannya barulah dia dapat meninggalkan tempat ini. Adapun sepasang mata merah itu masih muncul, tetapi Dev tidak memperdulikannya. Dev memusatkan seluruh perhatiannya pada ukiran pola formasi, dan kecemerlangan pola ilahi terus mengalir dalam pikirannya, membayangkan bahwa dia dan pola ilahi terintegrasi. Saat Dev terus mengukir, Dev tidak lagi harus melihat kain kuning, dan pola ilahi dapat diambil di ujung jarinya. Saat ini, di puncak gunung, tidak ada bintang di langit malam yang gelap. Leluhur pola ilahi melihat ke arah rumah jerami, dan sepasang mata merah muncul kembali. Jupiter berdiri di samping leluhur pola ilahi dan berkata dengan rasa ingin tahu, Guru, apakah menurut Anda, saudara junior ini benar-benar dapat memadatkan pola ilahi? Jika saatnya tiba, jika dia benar-benar memadatkan pola ilahi, jika dia meninggalkan gubuk jerami itu, orang-orang dari formasi iblis ini, saya khawatir dia tidak akan mampu menghadapinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika dia tidak bisa menghadapi orang-orang seperti iblis, bahkan jika dia memadatkan pola ilahi, itu akan sia-sia. Orang yang tidak berguna hanya dapat digunakan sebagai umpan. Leluhur pola ilahi berkata dengan ringan. Guru, Anda mengatakan bahwa adik laki-laki saya lebih berbakat daripada Anda. Mungkinkah dia dapat mengaktifkan formasi besar langit dan bumi dan membantu guru kembali ke alam surga? Jupiter terus bertanya. Leluhur pola ilahi menatap Jupiter dengan dingin, lalu berkata tanpa ekspresi, aku mengerti maksudmu, kamu juga ingin terbang ke surga dan menjadi makhluk abadi dan menjadi dewa. Tetapi kamu harus ingat bahwa untuk mencapai keabadian mengharuskanmu berlatih keras dan menanggung kesengsaraan guntur dan kilat. Jika kamu mencoba memanfaatkan peluang dan mengandalkan bantuan orang, meskipun kamu naik ke surga, fondasimu akan tidak stabil dan akan sulit untuk mendapatkan pijakan. Alam surga tidak sebaik yang kamu kira. Bahkan lebih kejam daripada di sini. Kenaikan menuju keabadian adalah tujuan akhir bagi semua biksu, tetapi ketika kamu benar-benar mencapai alam surga, menjadi abadi hanyalah langkah pertama. Berapa banyak orang yang telah melalui ratusan tahun dan ribuan tahun berkultivasi, dan setelah naik ke keabadian, mereka segera jatuh. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya mati setiap hari di alam surga. Saat dewa dan iblis bertarung, berapa banyak makhluk abadi dan iblis yang mati? Aku tidak tahu berapa banyak orang dari alam surga yang terjebak di dunia ini, tapi yang pasti jumlahnya tidak sedikit. Beberapa akan bangkit kembali dengan tubuh, beberapa akan bertahan dengan sisa jiwa mereka, dan beberapa akan kehilangan kekuatan mereka. Lalu ada jiwa iblis surgawi di lautan kesadaran Dev itu. Aku hanya tidak tahu identitas jiwa iblis ini. Jupiter mendengarkan dengan tenang, dia mendengarkan gurunya berbicara tentang hal-hal dari alam surga.
Terlihat leluhur pola ilahi sangat merindukan alam surga dan ingin kembali ke alam surga, namun sayang sekali ia tidak pernah bisa kembali. Guru, murid ini tidak pernah mengetahui apakah tubuh fisik Anda saat ini adalah tubuh orang lainnya yang ditempati oleh Anda, atau tubuh fisik asli Anda. Jupiter bertanya dengan rasa ingin tahu. Leluhur pola ilahi memandang Jupiter, tersenyum tipis dan berkata, "Kamu telah berlatih denganku selama bertahun-tahun. Apakah kamu merasa bahwa tubuh ini bukan milikku?" "Ya, saya merasa guru terjebak di dunia surga dan manusia. Kekuatan Anda sendiri telah menurun dan dia tidak dapat kembali ke alam surga," kata Jupiter. Mendengar apa yang Jupiter katakan, leluhur dari pola ilahi menghela nafas pelan, melihat ke langit malam yang gelap dan berkata, "Hayah, entah kenapa aku terlibat dalam perang antara dewa dan iblis. Aku bahkan tidak tahu apa alasannya hingga sekarang." Saat itu, kekuatan besar menyegel seluruh dunia surga dan manusia, sehingga mustahil bagi kita semua di medan perang dunia surga dan manusia untuk pergi. Mati dan terluka, setelah bertahun-tahun, kekuatan semua orang yang datang dari alam surga mungkin telah menurun drastis. Energi peri di dunia ini sangat langka, dan tidak cocok untuk kita praktikkan sama sekali. Aku tahu bahwa beberapa orang tidak dapat menembus formasi besar langit dan bumi di dunia surga dan manusia ini, sehingga mereka mulai mencari cara lain, merobek kekosongan untuk pergi ke dunia lain, dan menemukan cara untuk kembali ke alam surga. Tapi itu semua terlalu sulit. Setiap dunia memiliki hukum langit dan buminya sendiri, dan masing-masing memiliki segelnya sendiri. Tampaknya ini adalah hukuman Tuhan atas perang antara dewa dan iblis. Aku telah mempelajari formasi langit dan bumi selama bertahun-tahun dan tidak menemukan apapun, dan kekuatanku masih terus menurun. Aku merasa bahwa hampir tidak mungkin untuk menembus formasi langit dan bumi sendirian dan kembali ke alam surga. Meskipun kamu jenius, sayang sekali kamu tidak memiliki bakat tinggi, jadi tugas penting ini tidak bisa menjadi tanggung jawabmu. Leluhur pola ilahi sedang membicarakan masa lalu, dan dia menjadi tampak jauh lebih tua. "Guru, Anda selalu berbicara tentang bakat. Apa sebenarnya bakat itu? Apakah adik junior ini punya bakat?" Jupiter bertanya dengan bingung. Leluhur pola ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apakah dia memiliki bakat atau tidak. Aku hanya berjudi sekarang." Di dunia surga dan manusia, tempat di mana keterampilan formasi sangat langka, Dev dapat dengan paksa menerobos sangkar pemurnian darah, yang membuktikan bahwa dia luar biasa. Dan bakat itu adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diimbangi dengan kerja keras. Hitung saja berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk mempelajari pola ilahi hingga kamu dapat menggambarnya sendiri tanpa melihatnya. Murid ini sangat bodoh hingga butuh waktu hampir 10 tahun. Jupiter menjawab dengan canggung. Tapi Dev ini, dalam waktu kurang dari 3 hari, dia sekarang bisa mengukir pola ilahi. Ini adalah bakat. Bukannya kamu tidak bekerja keras, tapi sekeras apapun kamu bekerja keras, tidak ada gunanya jika kamu tidak mempunyai bakat. Leluhur pola ilahi menjelaskan. Dan Jupiter sepertinya memahami sesuatu setelah mendengarkan kata-kata leluhur pola ilahi. "Guru, iblis formasi itu telah bertarung denganmu begitu lama. Apa sebenarnya yang ingin dia dapatkan darimu?" Jupiter bertanya dengan bingung. Sejak dia mengikuti leluhur pola ilahi, dia sering menemukan bahwa orang-orang iblis formasi menyebabkan masalah bagi leluhur pola ilahi. "Hahaha, lelaki tua itu, dia bertengkar denganku demi kamu. Ketika kamu diterima sebagai muridku, iblis formasi melihat bahwa kamu sangat berbakat, sehingga sering kali mencoba merebutmu dariku. Sekarang bagaimana dengan Dev? Iblis formasi telah mengamati selama berhari-hari. Aku yakin iblis formasi telah mengetahui bahwa Anda telah menerima murid berbakat lainnya." Jupiter bertanya lagi. "Aku hanya ingin membuat orang tua itu kesal sampai mati. Dia telah bertarung denganku dari alam surga hingga ke dunia surga dan manusia. Dia ingin bersaing denganku dimanapun." Leluhur pola ilahi tertawa terbahak-bahak. Dapat dilihat bahwa sepertinya tidak ada kebencian yang mendalam antara leluhur pola ilahi dan iblis formasi. Itu lebih seperti dua bocah lelaki tua yang bersaing satu sama lain. "Guru, lalu kenapa kamu tidak bekerja sama dengan iblis formasi? Mungkin kalian berdua bisa menerobos formasi besar langit dan bumi dan kembali ke alam surga." Bagaimana mungkin aku bisa bekerja sama dengan orang tua itu? Dia tidak layak." Leluhur pola dewa mendengus dingin. Namun setelah selesai berbicara, kebingungan dan penyesalan muncul di matanya. Jika keduanya bisa bekerja sama sejak awal, mereka mungkin benar-benar mampu menembus formasi besar langit dan bumi.
Hanya saja saat itu tidak ada yang sudi, dan tidak mungkin untuk bekerja sama. Namun setelah sekian lama, kekuatan mereka telah menurun drastis, bahkan jika mereka bekerja sama, mustahil untuk menembus formasi besar langit dan bumi. Oke, jangan bicara lagi, aku akan istirahat. Selama iblis formasi itu tidak muncul, jangan panggil aku. Setelah leluhur pola ilahi selesai berbicara, tubuhnya langsung menghilang. Jupiter memandangi rumah jerami tidak jauh dari sana dengan rasa iri di matanya. Bakat adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Tapi dia juga puas. Dari seekor tikus putih kecil hingga menjadi dirinya yang sekarang, dia telah membuat iri banyak monster. Adik laki-laki, kamu bisa. Kata Jupiter dalam hati. Saat ini, di dalam rumah jerami, Dev masih dengan tekun terus mengukir pola ilahi. Dia benar-benar mengabaikan mata merah di luar itu. Tidak peduli monster jenis apa itu, atau pembudidaya iblis jenis apa itu, jika dia dilindungi oleh formasi dan tidak dapat menyakitinya, Dev tidak akan peduli. Hingga tidak tahu berapa lama, tetapi ketika Dev membuka matanya, dia menemukan bahwa Jupiter telah tiba. Adik laki-laki, kamu benar-benar pekerja keras. Guru memintaku untuk membawakan ini untukmu. Setelah mengatakan itu, Jupiter mengeluarkan beberapa rumput peri dan menaruhnya di atas meja. Kakak senior Bai, izinkan aku menanyakan sesuatu kepadamu. Kata Dev. Tanyakan saja padaku, apakah ada yang tidak kamu mengerti tentang pola ilahi? Jupiter bertanya. Bukan itu masalahnya. Aku telah menghafal pola ilahi ini dan memahaminya. Yang ingin aku lakukan hanyalah memadatkan pola ilahi kelahiran dan mengintegrasikannya dengan pola ilahi. Aku hanya ingin bertanya kepada kakak laki-laki, apakah guru leluhur pola ilahi berasal dari alam surga? Jupiter tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, adik laki-laki, kamu bertanya terlalu banyak. Ada jiwa iblis surgawi yang hidup di lautan kesadaranmu. Bukankah dia bisa memberitahumu? Tidak masalah apakah guru adalah iblis surgawi atau bukan, kamu hanya cukup mengingat bahwa guru tidak berniat menyakitimu. Kamu harus berlatih dengan baik. Jika saatnya tiba, jangan dengarkan retorika orang lain dan biarkan sesuai harapan guru. Kakak Bai, jangan khawatir. Pria ini selalu membalas kebaikan. Kata Dev sambil menepuk dadanya. Itu bagus. Jupiter mengangguk, lalu melirik ke kain kuning dan bertanya, karena adik laki-laki telah menghafal pola ilahi di dalam pikiran, maka potongan kain kuning ini tidak diperlukan untuk mengukir pola formasi, kan? Iya, kakak senior Bai bisa mengambilnya. Dev mengangguk. Jupiter mengangguk dan melambaikan tangannya, dan kain kuning itu langsung terbang. Namun, kain kuning itu tidak jatuh ke tangan Jupiter, melainkan menutupi Dev seperti jubah. Dev sedikit terkejut. Mengapa Jupiter melakukan ini? Saat dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan bergerak di sekujur tubuhnya. Pola ilahi pada kain kuning mulai bersinar dengan cahaya putih. Dev dengan cepat menutup matanya, seluruh tubuhnya terbungkus dalam pola ilahi. Jupiter melihat sekali dan perlahan keluar dari ruangan. Tepat setelah keluar dari ruangan, seberkas cahaya membumbung ke langit, cahaya menyilaukan melesat langsung ke langit, dan energi spiritual dari segala arah berkumpul dengan gila-gilaan menuju rumah jerami. Gumpalan cahaya ilahi, seperti matahari terbit, menerangi langit di sekitarnya. Penglihatan seperti ini dapat dilihat dengan jelas bahkan dari jarak ribuan mil. Bakat, anak itu memang memiliki bakat. Jupiter merasakan fluktuasi aneh di dunia dan terus menggumamkan kata bakat. Dev memadatkan pola ilahi kelahirannya, dan hanya dalam beberapa hari. Meskipun Jupiter membantu Dev di langkah terakhir, Dev sendirilah yang memang berbakat. Jupiter telah lama melihat bahwa Dev telah mencapai momen kritis. Bahkan jika Jupiter pada akhirnya tidak membantu Dev, tidak akan butuh waktu lama bagi Dev untuk memadatkan pola ilahi kelahirannya. Bersambung.